Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang virtual LAN atau VLAN. Jadi ini merupakan kelanjutan dari materi yang ada di Bismart. Jadi kalau teman-teman nanti cek di Bismart, itu kebetulan saya sudah membuat videonya di pertemuan 14 seperti itu. Nah, VLAN di sini pada pertemuan 14 itu saya menggunakan pakai tracer, di mana VLAN itu gampangannya gini. Jadi setiap di jaringan itu kan ada portnya ya. Kalau kita cek itu kan ada ini fase Ethernet ini kan jaringan yang bisa digunakan seperti itu. Nah, kebetulan VLAN di sini kalau yang di video ini VLAN-nya itu saya gunakan untuk membagi antar IP seperti itu. Detailnya nanti bisa dicek. Nah, kalau yang nanti teman-teman praktekkan di sini, kalau yang di video silakan untuk tambahan pengetahuan untuk teman-teman menggunakan paket tracer silakan. Kalau yang di video ini, jadi hari ini itu VLAN-nya gini. Jadi saya punya switch dengan seri 2960-8TC-L. Series 2000 seriesnya itu termasuk series yang 2900. Nah, ini digunakannya gini teman-teman. Jadi teman-teman VLAN di sini nanti kan ada ini fase Ethernet 0 garis miring 1 garis miring 2 ada dosen 1 sama dosen 2. Nanti saya akan membuat 3 segmen. Jadi VLAN-nya saya buat 3. Dimana yang fase Ethernet 0 1 dengan 2 itu saya buat menjadi dosen, dimana VLAN-nya adalah namanya VLAN 10. Terus yang fase Ethernet 0 garis miring 3 sampai 4 itu saya buat untuk yang server, VLAN-nya VLAN 20. Lalu yang fase Ethernet 05 sampai 6 itu saya buat untuk mahasiswa atau MHS seperti itu. Gunanya gimana sih? Nah, oke, kita coba langsung ya. Teman-teman bikin switch-nya 29608TCL, lalu nanti konekkan fase Ethernet 01 itu ke dosen, atau teman-teman mau kasih nama apa terserah. Pokoknya 01 sama 2 itu buat satu tempat, satu segmen. Terus 34 itu buat juga satu segmen. Saya kebetulan memberi nama server kayak gitu. Server 12, lalu 56 saya buat fase Ethernet 0 garis miring 5. Terus sama fase Ethernet 0 garis miring 6 saya buat mahasiswa 1 sama 2 kayak gitu. Nah, terus Pak, kemudian diapakan? Oke, kalau sudah di play lalu muncul di seperti ini. Nah, oke. Ini saya buat IP-nya nanti kalau yang dosen 1 itu pakai 10.1, ini nggak pakai default gateway ya. 10.1 IP config garis miring IP 192.168.10.1 seperti biasa ada spasinya juga. Tadi IP config spasi garis miring IP spasi 192.168.10.1 spasi 255.255.255.0. Jadi ini saya buat segmen 10.1, 10.2, 10.3 sama, nanti default gateway-nya sama ya semua, 10.4, 10.5, 10.6. Nah, tugas teman-teman pertama, ini kebetulan di video saya tidak melakukan ping, tapi teman-teman silakan melakukan ping dulu sebelum dilakukan konfigurasi VLAN. Setelah di ping, harusnya nanti ini kebetulan saya hanya ngeping untuk yang ke 10.2. Ini tidak harusnya punya teman-teman. Itu ketika di ping 10.2 yang di dosen 2 dia reply, terus di 10.3 yang di server reply juga. Begitu juga di server 2 10.4 reply, terus di sini 10.5 juga reply. 10.6 reply, harusnya reply semua. Langkah awal.
Langkah kedua, ketika itu sudah reply semua, maka kita masuk. Nah, kenapa kok Pak bisa reply tanpa harus dimasukkan default gateway? Iya, jadi teman-teman, kan ini pakai switch. Switch itu tanpa dikonfigurasi, dia sudah bisa jalan, asal satu segmen. Nah, kebetulan 10.1 sampai 10.6 kita memudahkan itu. Tapi switch ini juga sebenarnya bisa disetting. Di pertemuan sebelumnya kan tidak kita setting ya, kita hanya melewati saja ya. Tinggal kita beri apa gitu. Yang pertemuan sebelumnya pakai dynamic switch itu dynamic routing itu dia nggak pakai apa-apa tapi dia bisa jalan. Nah, di sini itu kita setting. Jadi nanti settingnya gimana Pak teman-teman? Nih, nanti muncul reply ketika sudah disetting ya. Terus oke. Nanti sampai sini ada terakhir line protocol on interface VLAN spasi 1 apa belakangnya gitu. Teman-teman tekan enter 2 kali. Tik gitu. Maka nanti di sini akan muncul switch. Nah, kayak gitu. Berarti ini sudah bisa kita setting switchnya. Langkah pertama diapakan? Untuk switchnya ini sudah masuk settingnya. Teman-teman masukkan enable. Kalau sudah, lalu di konfigurasi terminal. Nah, setelah masuk, karena di sini switch saya namanya adalah CVLAN atau configuration VLAN, saya nyebutnya gitu. Maka saya masukkan hostname-nya adalah CVLAN. Kalau sudah dia masuk CVLAN, packer, nah berarti ini penamaan kita sudah benar. Kalau sudah, kita mulai melakukan, kita buat tadi kan kesepakatan ada 3 segmen ya, dosen, server, sama mahasiswa. Dosen 10, server 20, mahasiswa 30 kayak gitu. Nah, kalau sudah, ini kita masukkan CVLAN config VLAN 10 name dosen. Oke, add name dosen. Lagi VLAN 20 name server. Oke, server. VLAN 30 name mahasiswa. Nah, jadi teman-teman nanti cukup mengetikkan di sini. VLAN 10, VLAN spasi 10 spasi name spasi dosen. Nanti dia akan add. Lalu VLAN spasi 20 spasi name spasi server dia akan add. Lalu VLAN spasi 30 spasi name spasi mahasiswa dia akan add. Kayak gitu. Ketika ini sudah, maka teman-teman akan exit. Dia keluar. Nah, kalau sudah keluar, maka balik lagi ke sini. Interface range. Nah, ingat ya. Tadi kan kesepakatannya adalah untuk fast Ethernet 0 garis miring 1 sampai 2 yang milik dari dosen itu ditaruh untuk VLAN 10, maka kita setting. Lupa kok boleh pakai 1 spasi min spasi 2. Maksudnya apa? Range 1 sampai 2. VLAN-nya kita setting. Oke, interface range fast Ethernet 01 garis miring 1 spasi min spasi 2. Lalu kita tetapkan bahwa ini switch port akses VLAN 10. Terus switch port mode akses, berarti ini sudah kita paten bahwa fast Ethernet 0 garis miring 1 spasi min spasi 2 itu pilihnya VLAN 10. Lalu di interface range fast Ethernet 0 garis miring 3 sampai 4 itu kita kita paten juga bahwa ini miliknya VLAN 20. Lalu kita mode akses, lalu demikian juga 5 sampai 6 kita paten ini milik VLAN 30. Lalu ini switch port mode akses. Ketika itu sudah disetting semua teman-teman dan sudah connect, maka dia akan otomatis muncul gini. Interface VLAN 1 change state to down. Maksudnya apa? Ini sudah bisa digunakan. Kalau ini sudah, maka ini saya end. Nah, kalau sudah gini, maka coba kita cek. Sekarang ini kita lakukan ping ke 10.2. Kalau teman-teman tadi
dosen 1 ngeping ke 10.2 oke. Terus 10.3 di server 1, 10.4 di server 2, lalu 10.5 di MHS 1, 10.6 di MHS 2. Saya yakin semua connect, semua bisa. Tapi ketika itu sudah kita dalam tanda kutip sudah kita kelompokkan bahwa ini miliknya VLAN 10, maka kita coba ke dosen titik 2, dia connect, nggak masalah. Karena apa? Kan masih satu kelompok. Tapi kalau ini kita konekkan ke 10.3, dia miliknya server 1. Saya yakin dia tidak connect. Time out. Kenapa time out? Karena sudah dikelompokkan bahwa server 1 dengan server 2 itu VLAN-nya adalah VLAN 20. Sedangkan untuk ke MHS ya ini 10.5 misalkan, dia juga tidak connect. Kenapa? Karena sudah dikelompokkan dia miliknya kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa mempraktekkan ini. Jadi teman-teman bisa ngecek sebelum diberi settingan sebelum teman-teman masuk ke konfigurasi terminal milik VLAN-nya atau ke switch-nya, ini bisa connect semua, lalu teman-teman masuk ke sini dia tidak bisa connect kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Kira-kira seperti itu, monggo nanti dipraktekkan. Insya Allah ini nanti akan muncul di soal UAS dengan mode soal yang agak berbeda. Berbedanya gimana Pak? Ya nanti silakan dilihat, ini praktekkan dulu. Insya Allah paling dalam waktu dekat soal UAS akan saya keluarkan kayak gitu. Jadi monggo teman-teman mau praktekkan kayak gitu. Saya rasa cukup gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat mempraktekkan. Bisa saya akhiri. Terima kasih untuk di pertemuan akhir ini tentang VLAN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.